Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Andriansyah dengan NIM 2032-317, kelas MPI 3A. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang manajemen bimbingan dan konseling berbasis media sosial. Bersama saya Faisal, 8 menit ke depan kita akan membahas tentang manajemen BK berbasis media sosial. Selamat menyaksikan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bimbingan dan konseling berbasis media sosial. Baik, sebelum lanjut lebih dalam, saya akan membahas tentang di latar belakang. Latar belakangnya ialah manajemen bimbingan dan konseling ini merupakan aspek penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah pribadi, sosial, dan akademis. Pengertian pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling mencakup serangkaian tindakan yang sistematis untuk memberikan dukungan dan arahan kepada siswa. Program dan bimbingan dan konseling ini tidak hanya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pribadi dan sosial, tetapi juga meningkatkan prestasi akademis maupun non-akademis mereka. Nah, kita lanjut lagi ke pengertian bimbingan dan konseling berbasis media sosial. Tentunya bimbingan dan konseling harus serta-merta berkolaborasi dengan media sosial. Apalagi kita hidup sekarang di zaman 5.0 ini yang serba media sosial dan serba berkecanggihan. Maka ialah pengertiannya yang paling komprehensif adalah pendekatan dalam layanan BK yang memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau, mendampingi, dan membantu individu atau peserta didik mahasiswa dalam mengatasi permasalahan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan akses dan efektivitas layanan dengan mengikuti perkembangan teknologi serta gaya hidup digital masyarakat. Nah, selanjutnya ialah manajemen bimbingan dan konseling berbasis media sosial ini juga merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling yang tentunya memanfaatkan media sosial sebagai platform utama untuk memberikan layanan kepada individu atau kelompok. Nah, menurut pernyataan para ahli juga, menurut Prayitno 2009, manajemen bimbingan dan konseling adalah suatu proses sistematik yang bertujuan untuk merancang, mengelola layanan bimbingan dan konseling agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam konteks media sosial, pengelolaan ini mencakup pemilihan platform dengan yang tepat, penyusunan konten yang relevan, interaksi dengan klien secara profesional, serta pengamanan privasi dan data klien. Adapun tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini yang berbasis dengan media sosial tentunya memiliki tujuan utama. Tujuan utama dari BK berbasis media sosial ini adalah untuk memberikan layanan yang efektif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan generasi digital dalam rangka membantu individu mengatasi masalah, memahami potensi diri, dan mencapai kesejahteraan mental. Melalui media sosial, layanan BK dapat menjangkau klien atau mahasiswa atau siswa tanpa batas waktu dan lokasi, memberikan pendampingan secara fleksibel, serta menyebarkan informasi edukatif secara luas. Dan pendekatan dengan media sosial ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir, serta menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung. Tentunya dengan proses serta prosedur yang berlaku dengan BK
dan melalui platform yang disediakan oleh media sosial seperti WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Adapun manfaat, tentunya media sosial ini sangat sekali bermanfaat, apalagi dikolaborasikan dengan manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama ialah peningkatan prestasi akademik siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial siswa. Pengembangan keterampilan ini memiliki banyak cabang sekali, yakni pengembangan platform, pengembangan digital siswa, serta pengembangan daripada IT siswa atau mahasiswa terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan yang terjadi di zaman sekarang ini menggunakan platform media sosial. Selanjutnya adalah lingkungan secara keseluruhan. Nah, proses manajemen bimbingan dan konseling berbasis media sosial ini juga tidak terlepas dari POAC yang sering kita sebut sebagai planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Dikarenakan manajemen bimbingan dan konseling ini tentunya dia memiliki planning seperti kita menentukan platform. Setelah itu ada organizing, yaitu kita menjalankan platform. Actuating itu dalam pelaksanaannya kita menentukan bagaimana media-media yang akan digunakan di dalam melayani bimbingan dan konseling berbasis media sosial ini. Dan controlling tentunya pengawasan yang ketat dan berlaku tentang konten-konten yang akan kita sajikan di dalam media platform berbasis BK ini, dan evaluasi dari kinerja-kinerja yang kita lakukan. Selanjutnya saya sedikit menyinggung tentang pengertian pola bimbingan dan konseling. Konseling dasar yakni adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling secara sistematis dan struktur kepada siswa. Selanjutnya ada pola bimbingan dan konseling 17+, yakni pola bimbingan dengan pendekatan yang dirancang untuk memberikan layanan, bimbingan, dan konseling yang lebih komprehensif serta responsif terhadap kebutuhan siswa di tingkat pendidikan menengah. Selanjutnya ada pola bimbingan konseling yang komprehensif. Pola bimbingan dan konseling komprehensif ini merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada kesimpulan, yakni pelaksanaan manajemen bimbingan konseling merupakan serangkaian tindakan sistematis untuk memberikan dukungan kepada siswa. Nah, bimbingan dan konseling BK ini berbasis BK adalah inovasi, layanan yang memanfaatkan platform digital untuk memberikan bimbingan, konseling, dan edukasi secara lebih fleksibel dan mudah diakses. Tentunya pola-pola yang saya sebutkan tadi, seperti pola bimbingan dan konseling dasar, pola bimbingan konseling 17+, dan pola bimbingan komprehensif, ada baiknya dan ada bagusnya juga diimplementasikan serta diaplikasikan ke dalam bentuk media sosial, seperti adanya platform-platform yang saya sebutkan tadi melalui WA, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, kita gunakan untuk menunjang serta mendukung pelayanan mereka berbasis media sosial ini, tentunya untuk meningkatkan yang namanya peran akademik siswa serta menunjang daripada keberhasilan baik itu akademik maupun akademik yang dimiliki oleh siswa ataupun mahasiswa. Lebih kurangnya itu tadi penjelasan saya terhadap manajemen bimbingan dan konseling berbasis media sosial di zaman 5.0 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.